Halo Teknolovers, sebagai penerus bangsa sudah selayaknya kita menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Mereka yang mati-matian telah berkorban bahkan nyawa sekalipun demi kedaulatan negeri. Untuk itu setiap tanggal 10 November, kita semua memperingati Hari Pahlawan. Bentuk penghargaan lain juga diberikan kepada para veteran berupa tunjangan demi menyambung hidup. Nah, berikut aku bakal membahas soal berapa sesungguhnya tunjangan yang mereka terima. Yuk kita lihat perbandingan tunjangan veteran Indonesia versus luar negeri. Selama ini, tak sedikit kabar tersebar soal mirisnya nasib para veteran yang pernah berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI. Ada yang benar-benar sejahtera di masa tuanya, namun ada pula yang menderita. Mereka mengalami kekurangan tunjangan dan tak banyak yang mengetahui berapa sih sebenarnya nominal dari tunjangan yang mereka terima. Nah, ternyata para pejuang perang memiliki tunjangan berbeda-beda. Mereka mendapatkan tunjangan tergantung kelas masing-masing. Penggolongan kelas semacam ini dibagi berdasarkan jabatan dan peran saat mereka bertugas. Data dari laman kemhan.go.id, tunjangan veteran berdasarkan tingkat keveteranannya sebagai berikut. Kita mulai dari jenis dan penggolongan veteran menurut masa baktinya. Pertama ada veteran perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berjuang pada periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Mereka yang masuk golongan A berjuang minimal 4 tahun, golongan B berjuang minimal 3 tahun, golongan C berjuang minimal 2 tahun, golongan D berjuang minimal 1 tahun, dan golongan E berjuang 6 bulan. Kedua ada veteran pembela Trikora yang berjuang pada periode 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963. Mereka yang disebut golongan A berjuang minimal 18 bulan, golongan B berjuang minimal 12 bulan, golongan C berjuang minimal 6 bulan, golongan D berjuang minimal 3 bulan, dan golongan E berjuang kurang lebih 3 bulan. Ketiga ada veteran pembela Dwikora yang berjuang pada periode 3 Mei 1964 sampai dengan 11 Agustus 1966. Golongan A berjuang minimal 27 bulan, golongan B berjuang minimal 18 bulan, golongan C berjuang minimal 12 bulan, golongan D berjuang minimal 6 bulan, dan golongan E berjuang minimal 3 bulan. Lalu ada veteran pembela Seroja, mereka yang berjuang pada periode 21 Mei 1975 sampai dengan 17 Juli 1976. Golongan A berjuang minimal 14 bulan, golongan B berjuang minimal 12 bulan, golongan C berjuang minimal 9 bulan, golongan D berjuang minimal 6 bulan, dan golongan E berjuang minimal 3 bulan. Kemudian ada juga yang disebut veteran perdamaian berdasarkan mandat PBB. Selanjutnya bagi warga negara yang telah ditetapkan menjadi veteran Republik Indonesia ini berhak mendapat tanda kehormatan, tunjangan, dan hak-hak lain sesuai PP nomor 23 tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 67 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 15 tahun 2012. Peraturan Menhan yang menjadi peraturan pelaksanaannya yakni nomor 35 tahun 2014 tentang pemberian tanda kehormatan, nomor 36 tahun 2014 tentang dukungan pembina administrasi veteran, dan nomor 37 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemakaman veteran. Adapun hak-hak veteran berupa tunjangan veteran yang diberikan bervariasi sesuai dengan golongannya, dana kehormatan veteran, dana bantuan kesehatan, tunjangan bagi janda, duda atau anak yatim veteran, serta santunan cacat, tunjangan cacat, dan alat bantu untuk tubuh veteran. Nah, besaran tunjangan veteran Republik Indonesia terbaru setelah pemerintah menaikkan tunjangan veteran Republik Indonesia sebesar 25% sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 sebagai berikut. Pertama ada yang namanya dana kehormatan sebesar Rp938.000. Bagi veteran Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun diberikan tunjangan veteran sebesar 50%. Kedua ada veteran pejuang, golongan A 2 juta, golongan B 1.938.000, untuk golongan C 1.875.000, golongan D 1.813.000, dan golongan E 1.750.000 rupiah. Ketiga ada veteran pembela sebesar Rp1.750.000. Kemudian ada janda, duda atau yatim piatu veteran pejuang, di mana golongan A mendapatkan Rp1.813.000.
Golongan B mendapatkan Rp1.750.000, golongan C Rp1.625.000, golongan D Rp1.563.000, sedangkan golongan E Rp1.500.000. Ada juga janda, duda, atau yatim piatu veteran pembela sebesar Rp1.500.000. Lalu ada janda, duda, atau yatim piatu veteran Anumerta Pejuang, mereka mendapatkan Rp1.813.000. Selanjutnya untuk veteran negeri Paman Sam, sistem pemberian tunjangannya lebih maju. Pemerintah di sana bahkan lebih spesifik dalam menggolongkan masalah bagi siapa dan berapa dana pensiun yang diberikan kepada para pejuang. Sebut saja veteran yang hidup sendiri, penyandang disabilitas, lanjut usia, atau memiliki keluarga. Masing-masing memiliki jumlah tunjangan yang berbeda. Veteran yang hidup sendiri diberi tunjangan sekitar 5 juta dengan kompensasi 30%. Nah, bayangkan saja, jika veteran itu memiliki tanggungan anak dan istri, maka jumlah tunjangannya akan meningkat beberapa kali lipat. Pemerintah Amerika memang tidak main-main dalam mensejahterakan para pahlawannya yang pernah berjuang untuk negara. Namun sayangnya veteran di Amerika juga memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia, yakni tunjangan yang belum merata sehingga banyak yang akhirnya menjadi tunawisma. Selain Amerika, negeri jiran Malaysia juga mengadopsi sistem penggolongan dengan status khusus. Veteran Malaysia bisa saja mendapatkan lebih dari 1,4 juta sebagai tunjangan hidup sehari-hari. Tapi nominal ini bisa saja bertambah atau berkurang tergantung kondisi. Misalnya, ketika mereka memiliki anak yang sekolah, maka biaya pendidikan akan ditanggung oleh negara, mulai dari 300 ribuan hingga jutaan rupiah. Ada juga yang namanya tunjangan kesehatan. Jika negara-negara sebelumnya memberikan tunjangan uang kepada para veterannya, cara berbeda justru dilakukan Australia. Australia memberikan penghidupan layak bagi para veteran. Sebagai satu-satunya lembaga resmi yang menangani masalah para pejuang perang, Departemen Veteran Affairs atau DVA tidak hanya memberikan uang nih, melainkan mantan tentara mereka diberi tunjangan lain, misalnya kesehatan, pendidikan gratis bagi keluarga, hingga masalah pinjam-meminjam. Wah, ternyata masalah tunjangan veteran dialami semua negara. Nah, khusus Indonesia nih, setidaknya sudah berusaha beri yang terbaik untuk menyejahterakan mereka di hari tua. Mengutip ucapan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dalam pidatonya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Iya, ungkapan ini jelas menggambarkan bahwa betapa pentingnya sejarah dan perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan NKRI yang tidak akan terlepas dari kenangan atas jasa-jasa para pahlawan. Dan kemerdekaan itu seperti apa yang kita rasakan saat ini. Oke deh Teknolovers, sekian ya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini. Thank you for watching.